Sobat Hukum dimanapun kalian berada. Hari ini kembali lagi bersama saya, Revita Pirena, sebagai moderator di dalam Bincang Hukum dan Politik. Tapi di sini saya tidak sendiri. Saya juga ditemani beberapa rekan-rekan yang sangat hebat. Ada Mas Aldi. Halo. Ada juga Bapak Hufron SHMH. Halo, sore Revita, Mas Aldi. Dan juga ada tamu yang datang dari jauh ini, silakan Amelda. Halo. Oke, pada sore hari ini sangat spesial karena Bapak Dr. Hufron SHMH ini selaku pendiri Bincang Hukum dan Politik hadir bersama kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Kami merasa sangat senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Terima kasih. Saya kan juga senang untuk bisa diskusi dengan teman-teman sahabat muda. Iya, semoga banyak ilmu yang kita dapatkan di hari ini ya teman-teman. Nah, mungkin sedikit kilas balik nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin Bapak Hufron ini adalah seorang dosen dan juga praktisi, di mana beliau ini juga aktif di dalam beberapa organisasi. Di antaranya ada sebagai Dewan Kehormatan Daerah Jawa Timur Pradi, sebagai ketua, dan juga beliau juga aktif di organisasi hukum tata negara atau kumpulan desain-desain hukum. Betul sekali. Beliau juga aktif dalam seminar-seminar, mengisi materi di berbagai televisi atau berita-berita lainnya. Jadi Pak Hufron ini adalah tamu yang sangat menginspirasi anak-anak muda nih teman-teman. Dan juga, ini beliau ini juga tidak kalah kerennya ini, ada beberapa buku yang telah ditulis oleh Bapak Hufron ini. Ini ada konsep pengaturan kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia ini bersama Dr. Hadi Busodo Chandra. Kemudian ada juga nih teman-teman tentang gugat pemerintah dan perlindungan hukum bagi rakyat. Dan juga ada tentang nih, mungkin teman-teman yang sekiranya tertarik nih dengan politik-politik di Indonesia nih, tentang pemberhentian presiden di Indonesia. Nah, selain itu juga ini ada buku dari kita. Kita juga menulis buku terkait hukum politik dan kepentingan. Ini sangat seru nih dengan mendekati pilihan presiden ini. Betul sekali. Patut untuk dibeli deh ini kayaknya buku. Betul. Dibaca nih. Iya. Selain itu ada juga ini buku terkait pelindungan hukum pekerja atau buruh alih setelah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Lah ini kemarin sempat ramai juga dibahas oleh para mahasiswa aktivis bahwasanya dianggap Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang sangat tidak menguntungkan bagi para pekerja begitu. Betul. Nah, saya sebenarnya tertarik nih Pak, terkait dengan salah satu buku yang Bapak tulis dari yang sudah kami sebutkan tadi. Di antaranya boleh Mas Aldi? Nah, hukum politik dan kepentingan ini isinya apa sih Pak? Boleh dijelaskan mungkin Pak? Iya, jadi saya mengamati soal bagaimana konstitusi dan penerapannya di dalam praktek bernegara. Ternyata bahwa sesungguhnya hukum itu adalah produk politik. Jadi ibu kandung atau bapak kandung daripada hukum itu adalah politik. Oleh karena itu maka dalam konteks hubungan hukum dan politik, hukum itu seringkali tidak bisa tegak kalau yang kemudian tersangkut perkara itu adalah bapak atau ibu kandung. Dan dalam pengamatan kami belakangan ternyata bahwa bagaimana memahami hukum itu tidak semata-mata soal teks tapi juga konteks. Tapi juga bicara soal konteks itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai kepentingan si penafsir. Misalnya, bagi yang mereka hari ini berada di kubunya, mohon maaf nih, pasangan calon capres nomor 1, maka segala hal ikhwal yang berkaitan dengan soal putusan MK 90, ya dengan segala argumentasi dan berinterpretasinya ini sudah selesai, clear. Tapi bagi mereka yang kemudian dengan kepentingan dan kebutuhan hukumnya, di pasal yang lain mengatakan bahwa ini adalah cacat secara etis. Dan ini adalah bisa menjadi persoalan di kemudian hari.
saya melihat bahwa ternyata tafsir hukum itu adalah hari ini tergantung kepentingan masing-masing si penafsir gitu. Berada di pihak mana, kebutuhan hukumnya apa, kepentingannya apa gitu. Termasuk ketika kita bicara putusan 90 MK tadi itu, yang pada awalnya hakim MK di putusan yang sebelumnya 2955 itu mengatakan ini open legal policy kaitannya dengan batas usia capres cawapres. Tapi ketika bergeser di putusan 90 ternyata tidak lagi bicara soal open legal policy. Jadi kalau begitu MK sendiri itu juga menafsirkan tergantung kepentingan. Maka saya merasa perlu bahwa berhukum di Indonesia itu tidak cukup hanya memahami teks dan konteksnya itu adalah juga termasuk kepentingan di balik si penafsir. Maka memahami hukum tidak hanya dari teks tapi konteks kepentingan politik. Menarik sekali Mbak Revita dengan adanya mau calonan presiden nih Pak ya, apalagi sekarang baru-baru ini juga lagi rame terkait pemakzulan itu Pak. Sesuai dengan ini ada di bukunya Pak Usman yang bagus juga ini, pemberhentian presiden di Indonesia antara teori dan praktek. Jadi ini untuk mahasiswa maupun praktisi ini perlu ya untuk mengetahui bagaimana sih mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia ini Pak. Mohon untuk dijelaskan terkait buku ini Pak, bagaimana isinya Pak? Ya sebenarnya sih kalau soal buku ini secara umum tentu di bab pertama berbicara soal pengertian dasar, apa sesungguhnya impeachment, apa pemakzulan presiden, apa sih removal from office atau diberhentikan dari jabatan presiden. Yang kedua tentu secara historis bagaimana soal pemberhentian presiden di Indonesia, pemberhentian Pak Soeharto, Presiden Soeharto, pemberhentian Gus Dur, termasuk pemberhentian Habibie dan seterusnya. Bagaimana pemberhentian sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang 45, soal alasannya tentu berbeda setelah perubahan. Kalau sebelum perubahan 45 itu alasannya lebih bersifat politik, melanggar haluan negara, gitu kan luas cakupannya kan. Dan prosesnya lebih proses politik, gitu, emosi juga percaya. Jadi beda dengan alasan-alasan setelah perubahan Undang-Undang 45, termasuk prosedurnya akan lebih rigid. Gitu. Maka dalam konteks kekinian, beberapa waktu yang lalu orang mulai mengusulkan alasan-alasan apakah bisa Pak Jokowi itu dimaksudkan. Soal apakah Pak Jokowi itu bisa dimaksudkan, tentu harus bicara alasan-alasan dan prosedurnya. Saya tulis di buku ini secara teoritis konsepnya dan kasus-kasusnya dari perbandingannya di berbagai negara. Mungkin relevan dan signifikan dipakai referensi buat teman-teman ketika berbicara soal pemakzulan presiden di Indonesia. Nah, mungkin bisa ditahan dulu Pak, karena sebentar lagi kita akan break sejenak. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, karena kita masih akan membahas seputar pemakzulan dan juga pemilu nih yang sedang hangat-hangatnya, betul. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hukum dan Politik bersama Dr. Gufron SI. Oke, kembali lagi bersama Bincang Hukum dan Politik bersama Dr. Gufron SIMH. Baik Bapak, meneruskan dengan pernyataan yang tadi bahwasanya presiden itu ternyata juga bisa diberhentikan ya Pak ya, dengan beberapa metode, baik secara maupun negara demokrasi maupun negara monarki. Oke, pertanyaan saya Pak, apakah wakil presiden itu juga dapat diberhentikan juga Pak, atau bagaimana Pak? Mohon dijelaskan Bapak. Ya, jadi sebenarnya kalau di dalam konstitusi itu yang bisa diberhentikan melalui impeachment itu presiden dan atau wakil presiden. Dan atau itu maknanya bisa presiden dan wakil presiden, atau salah satu bisa presiden dan wakil presiden. Tapi jadi penting bagi kita adalah soal apa sesungguhnya kewenangan wakil presiden sehingga dia bisa diberhentikan. Karena apa? Karena posisinya wakil presiden itu adalah membantu presiden di dalam menjalankan kewajiban Presiden Republik Indonesia. Karena fungsinya membantu, tentu bisakah dia diberhentikan karena tugasnya adalah membantu presiden. Maka dalam konteks ini menjadi penting di pasal 4, karena satu-satunya pasal katanya dengan tugas presiden adalah
wakil presiden bertugas membantu presiden dalam menjalankan kewajibannya. Pertanyaannya adalah apa rincian kewenangan dari wakil presiden? Itu tidak ada di dalam konstitusi. Yang ini disebut ada kekosongan konstitusional. Harusnya kalau dilihat perkembangan bahwa Indonesia dianut presidensial sistem di mana bahwa presiden dan wakil presiden itu sebagai pasangan calon yang kemudian dipilih oleh rakyat, yang dia juga adalah berdarah-darah untuk sampai kemudian menang dalam pemilu, tetapi ujung-ujungnya dia hanya memiliki kewenangan membantu presiden gitu. Maka menjadi penting saya menulis buku tentang konsep kewenangan dan pertanggungjawaban wakil presiden di Indonesia. Ya, yang buku merah ini ya Pak ya, Betul. bersama Bapak Dr. Hadi Sodo Chandra. Betul. Ini bukunya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk membaca terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kewenangan dari wakil presiden di Indonesia ini. Wakil presiden ya. Oh iya, betul. Nah Pak, kemudian tadi kan tidak ada kewenangan yang secara rinci ya, betul ya? Betul. Di undang-undang itu. Di undang-undang dasar. Iya. Lalu bagaimana Pak sifat kewenangan dari wakil presiden? Apakah atribusi kah atau delegasi atau mandat? Ya, oleh karena itu maka karena itu bunyinya adalah membantu presiden, seringkali kemudian dipahami kewenangannya adalah kewenangan mandat. Kalau kewenangan mandat itu tergantung kebaikan hati presiden. Susah juga kalau begitu ya. Iya toh? Iya. Sementara dia sudah menjadi satu pasangan dipilih melalui pemilihan presiden wakil presiden oleh rakyat, yang tentu dia juga memiliki effort yang kurang lebih sama gitu. Dan tentu juga menurut saya adalah kalau hanya yang bersifat mandat saja kewenangannya, maka itu kurang memperkuat sistem pemerintahan presidensial dalam rangka untuk mempercepat atau akselerasi tujuan negara, yaitu kesejahteraan. Harusnya itu perlu dioptimalisasi sehingga perlu diberi kewenangan, tidak saja kewenangan yang bersifat mandat, tapi kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Di mana diatur, harusnya itu dibuatlah undang-undang tentang lembaga kepresidenan. Di dalam undang-undang lembaga kepresidenan itulah diatur soal kewenangan presiden apa, umpama kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Apakah wakil presiden juga akan diberi kewenangan membantu dalam tugasnya presiden sebagai kepala negara atau membantu presiden sebagai kepala pemerintah? Ini juga nggak clear gitu. Maka diaturlah di undang-undang itu. Kalau nanti itu adalah diatur tentang kewenangan atribusi, wakil presiden diberi kewenangan yang bersumber pada undang-undang, maka dia bisa di-impeachment kalau dia melanggar konstitusi. Nah, tapi kalau dia tidak punya kewenangan asalnya, bagaimana dia bisa di-impeachment? Gitu. Oleh karena itu maka saya mengusulkan tentang kewenangan apa yang mestinya diberikan oleh presiden. Kami mengusulkan itu di halaman 132. Menurut saya ini usulan yang menurut saya orisinal ya. Yang pertama adalah tugasnya wakil presiden itu adalah memimpin pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Jadi teknis pemerintahan sehari-hari harusnya dipegang oleh wakil presiden seperti zamannya pemerintahan Gus Dur dan Megawati gitu. Jadi dioptimalkan kewenangan wakil presiden menjalankan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Yang kedua adalah menyusun agenda kabinet dan menetapkan prioritas kegiatan pemerintah. Jadi agenda kabinet masing-masing departemen menteri itu apa skala prioritasnya itu dikoordinasi oleh wakil presiden. Yang ketiga adalah memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari yang dilakukan oleh menteri. Jadi dia yang kemudian diberi tugas mengevaluasi kinerja utama dari menteri-menteri itu seperti apa. Evaluasinya ada di Wapres, nanti disampaikan ke presiden. Berikutnya adalah memberikan pertimbangan kepada presiden apabila hendak mereshuffle kabinet. Jadi kalau ada kabinet mau yang diganti, ya tentu kita pertimbangan apakah dari Wapres, apakah menteri-menteri ini memang dari kinerjanya yang tidak optimal itu bisa dilakukan evaluasi. Berikutnya adalah
Tentu menurut saya perjalanan sejarah tentang kebijakan otonomi daerah yang 99 itu sampai sekarang belum pernah Mas orang yang kemudian mengevaluasi bagaimana pelaksanaan otonomi daerah atau dinamikanya itu 98, 99 sampai sekarang itu, apakah semakin menjauh dengan maksud tujuan diberikan otonomi atau semakin mendekat? Ini tidak pernah evaluasi. Mestinya presiden diberi kewenangan itu, gitu mestinya. Jadinya tadi ada yang menarik Pak ya terkait kalau seumpama di buku ini kan diatur yang menjalankan pemerintahan itu sebaiknya wakil presiden biar agar bisa-bisa bagi-bagi tugas gitu ya. Itu pemerintahan sehari-hari. Tapi perlu diketahui bahwasanya kita kan menganut sistem presidensial ya Pak ya. Jadi yang mana pemerintahan kepemimpinan pemerintahan tertinggi itu adalah presiden. Selain itu pemimpin negara tertinggi adalah presiden. Itu bagaimana Pak? Apa tidak bertentangan nanti untuk menjalankan sama pemimpin tertinggi? Ya kalau menurut saya bahwa pemerintahan presidensial itu pada intinya adalah posisi presiden itu kuat. Tentu kuatnya presiden ini dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri di sisi lain. Tapi kalau lihat bahwa di dalam pasal 6A itu wakil presiden ada milik kedudukannya setara menjadi pasangan presiden dan wakil presiden dalam konteks pilpres, menurut saya supaya nanti itu tidak menjadi pansel atau seremonial belaka, sementara anggaran di istana kepresidenan juga begitu besar, menurut saya akan menjadi penting kalau diberi kewenangan, tidak saja kewenangan yang itu adalah berupa mandat, tapi kewenangan delegasi. Seperti contoh pada periode zamannya Pak Harto, zamannya kemudian Pak Habibie, zamannya Gus Dur, itu rata-rata mereka diberi kewenangan delegasi melalui kepres. Selain dia memiliki keahlian tertentu, diberi kewenangan tambahan. Misalnya zaman Pak Harto, Pak Habibie wakil presiden diberi kewenangan kaitan keahlian Pak Habibie kaitannya dengan teknologi dan hubungan internasional gitu. Umpama Menlunya siapa dulu Menlunya itu kalau nggak salah wakil presidennya itu Amir Mahmud. Amir Mahmud itu diberi karena dia memiliki kemampuan di bidang hubungan diplomatik, diberi kewenangan selain pemerintahan dan diberi kewenangan kaitannya hubungan dengan luar negeri gitu. Nah, maksud saya juga begitu. Pak Ma'ruf Amin ini sebenarnya apa yang dia miliki keahlian khususnya, mungkin kaitannya dengan soal ekonomi syariah, barangkali soal kaitannya radikalisme, terorisme gitu, yang begitu-begitu harus termasuk ekonomi daerah diberi kewenangan. Kalau kemarin saya lihat diberi kewenangan kaitannya pandemi COVID, itu harusnya sekurang-kurangnya melalui keputusan presiden, lebih pasti gitu lah. Dan bisa dimaksudkan Pak kalau gitu ya Pak ya. Nah kalau itu ya Pak ya. Iya, karena dia punya kewenangannya bisa diminta bertanggung-jawaban. Bagaimana orang tidak memiliki kewenangan lantas diminta bertanggung-jawaban? Ini kan nggak masuk akal nih. Berarti kalau selama belum ada aturannya, wakil presiden tidak bisa diminta pertanggungjawaban ya, begitu? Ya kalau tidak ada ketentuan khusus yang menjelaskan tentang kewenangan wakil presiden, pada prinsipnya bahwa tidak ada pertanggungjawaban kecuali ada dasar kewenangan. Tanpa kewenangan tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi ini persoalan penting, tapi orang tidak pernah menulis soal seperti ini. Sehingga kalau hari ini seolah-olah bahwa debat capres cawapres, tapi pada ujung-ujungnya nanti ya dia hanya sebagai ya kalau pernah seremonial, menurut saya kan tidak optimal. Sebagai pembantu presiden. Sebagai pembantu presiden. Nah, menarik ini teman-teman. Nah, mungkin setelah ini kita akan jelaskan kata. Nah, kita akan membahas terkait dengan pemilu ini Pak, yang sangat hangat yang baru-baru ini. Nah, mungkin teman-teman jangan kemana-mana dulu karena kita akan membahas terkait seputar pemilu 2024 hari ini. Oke, tetap di Bincang Hukum dan Politik bersama Dr. Ufloma. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita Bincang Hukum dan Politik bersama Dr. Ufloma SHMH. Baik Pak, kembali lagi pertanyaan saya tadi yang belum dijawab ya Pak, terkait pemberhentian presiden di Indonesia. Nah, ini bukunya yang Pak Ufloma buat. Di sini terdapat teori dan prakteknya teman-teman. Jadi yang mau saya tanyakan nih Pak, kan ini ada pemberhentian presiden, apakah dimungkinkan wakil presiden juga dapat diberhentikan gitu Pak? Ya, jadi kalau
kita pertama bicara soal apakah wakil presiden bisa diberhentikan, dan yang kami dibahas tentang presiden, bagaimana wakilnya. Tentu kita harus membaca pasal 4 ayat 1 Nasr 45 bahwa tugas wakil presiden itu adalah membantu presiden dalam menjalankan kewajibannya. Titik. Tidak ada penjelasan soal apa rincian kewenangan dari wakil presiden dalam rangka membantu menjalankan kewajiban presiden. Sehingga saya merasa bahwa penting untuk ditulis sebuah buku yang itu adalah berkaitan dengan konsep pengaturan kewenangan wakil presiden dan pertanggungjawaban wakil presiden di Indonesia. Tadi yang buku ditunjukkan oleh Revita tadi, buku yang sampulnya kuning itu, yang itu ada gambarnya wakil presiden Muhammad Hatta. Kira gambar saya itu gambarnya wakil presiden Muhammad Hatta. Sehingga tidak mungkin wakil presiden itu bisa di-impeachment, dimasukkan, diberhentikan, atau diminta pertanggungjawaban kalau dia tidak punya kewenangan. Maka pemahaman kita tentang sesungguhnya apa kewenangan atau sumber kewenangan yang dimiliki oleh wakil presiden, kalau dilihat dengan frase membantu presiden, itu adalah lebih kewenangan mandat. Kalau kewenangan mandat itu pertanggungjawaban tetap ada di presiden. Maka yang bisa diberhentikan atau bisa di-impeachment, dimasukkan itu ya presiden, wakil presiden tidak bisa. Maka harus ada kewenangan secara atributif atau derogatif pada presiden sehingga bisa diminta pertanggungjawaban. Karena apa? Karena kewenangan atributif dan kewenangan derogatif itu adalah dengan beralihnya kewenangan pada wapres, maka wapres memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimiliki, termasuk dalam konteks kewenangan untuk kemudian bisa di-impeachment atau dimasukkan. Baik sekali Mbak Revita tentang impeachment ya. Apalagi sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih yang dibahas. Kenapa nih DPR kok diam-diam aja? Ada apa nih gitu? Apakah sebenarnya boleh dijelaskan nggak Pak? Bagaimana sih pemberhentian presiden, mekanismenya di Indonesia itu seperti apa? Ya, yang pertama tentu soal alasan. Kalau sebelum perubahan itu alasan lebih ke mosi tidak percaya. Jadi dalam konteks pemberhentian Gus Dur, ya karena DPR dan MPR itu nggak suka sama Gus Dur. Jadi istilahnya kalau anak muda itu like and dislike. Pokoknya nggak senang Gus pokoknya gitu ya. Tapi setelah perubahan di pasal 7A itu ditentukan secara pasti ada 6 alasan untuk bisa dimasukkan. Satu adalah pengkhianatan terhadap negara atau massa. Yang kedua adalah korupsi. Ketiga penyuapan. Keempat adalah melakukan tindak pidana berat. Kelima adalah melakukan perbuatan pencela. Keenam tidak memenuhi syarat sebagai presiden wakil presiden. Gitu. Jadi clear soal alasannya. Jadi apakah presidennya makar atau presiden itu korupsi menyalahgunakan kewenangannya? Apakah presiden itu melakukan penyuapan atau melakukan tindak pidana berat? Tindak pidana berat itu tindak pidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih, perbuatan tercela, baru kemudian satu alasan tidak memenuhi syarat presiden wakil presiden. Nah, persoalannya adalah ketika belakangan ada usulan untuk memajulkan Pak Jokowi, harus dipastikan ada dasar alasan apa gitu. Ada yang mengatakan ini soal cawe-cawe presiden terhadap capres-cawapres gitu. Soal kaitannya bahwa presiden dianggap tidak netral, gitu ya. Soal presiden quote and quote pernah meminta untuk agar kasusnya Setia Novanto itu di stop. Jadi itu menurut saya harus ditarik ke 6 tadi, mana yang lebih mendekati. Ya kalau mungkin lebih coba dicarikan alasan, mungkin lebih ke alasan yang disebut sebagai perbuatan tercela. Gitu. Perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, norma agama dan seterusnya. Tetapi ini nanti adalah merupakan kewenangan MK untuk kemudian menguji dan membuktikan secara yuridis apakah betul sangkaan tadi itu, alasan-alasan tadi itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, itu ada di MK. Maka berkaitan dengan mekanisme pemakzulan zaman Gus Dur ada MK. Langsung DPR, MPR diberikan. Kalau sekarang kan DPR mengajukan pendapat kepada MK, MK memeriksa apakah terbukti melanggar konstitusi pasal 7 salah satu dari sekian alasan, baru setelah itu diajukan dikembalikan lagi ke DPR,
DPR kemudian sampaikan ke MPR, baru MPR sidang untuk memberhentikan presiden atau presiden tetap dalam jabatannya. Pilihannya adalah tetap presiden lanjut sampai masa jabatan terakhir atau diberhentikan dalam masa jabatan. Itu prosedurnya ada yang disebut tidak semata-mata urusan politik, tapi juga ada pembuktian secara juridis. Berarti kalau di pidana umum itu contohnya pemakzulan presiden itu DPR itu ibarat jaksanya ya Pak ya. Terus MK itu ibarat hakimnya dan MPR itu yang bagian eksekusinya gitu ya Pak ya. Bisa digambarkan seperti itu ya Pak ya. Ya, kalau istilahnya itu kan kalau di Amerika itu ada yang disebut artikel impeachment, pasal-pasal yang berkaitan dengan dakwaan atau sangkaan yang dituju tadi. Itu dilakukan oleh Senat. Jadi dakwaannya itu yang bikin adalah sangkaannya itu yang bikin adalah DPR. Gitu. DPR tentu karena semata-mata politik maka minta kemudian diperiksa oleh MK untuk kemudian membuktikan secara juridis soal artikel impeachment tadi gitu. Pasal-pasal yang disebut itu juga tadi. Lalu setelah itu dikembalikan kepada DPR ke MPR. MPR akan bersidang memutuskan apakah demi kepentingan bangsa dan negara lebih tepat presiden diberhentikan atau tetap dalam jabatannya. Jadi tepat juga kalau lebih DPR itu lebih di aspek kepentingannya, kemudian pemeriksaan hukumnya ada di MK, lalu terakhir yang memutuskan secara politik adalah MPR. Nah, sebenarnya saya lumayan penasaran nih Pak dengan impeachment ini dan terkait tadi perbuatan tercela dengan apa sih yang dimaksud dengan perbuatan tercela itu tadi. Nah, mungkin nanti kita akan bahas sehubungan dengan pemilu 2024 ini, tapi setelah kita break mungkin 5 menit Pak. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Bincang Hukum dan Politik bersama Dr. SHM. Oke teman-teman, kita balik lagi di Bincang Hukum dan Politik bersama Dr. Hussein SHMH, di mana kita akan membahas terkait dengan statement Presiden Joko Widodo yang baru-baru ini lagi hangat, sangat hangat dibicarakan. Masih hangat-hangat iya. Ini sangat seru nih. Jadi kemarin pada tanggal 24 Januari 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan secara terbuka dalam wawancaranya dengan media bahwa Presiden berhak berkampanye dalam pemilihan umum. Perlu diingat, Presiden Jokowi pernah bilang juga bahwasanya pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan beliau yang sebelumnya menyatakan akan netral dan meminta seluruh jajarannya netral, baik ASN maupun bagaimanapun yang ada di struktural gitu. Ini sangat menarik Pak. Bagaimana menurut pandangan Pak Utro sebagai ahli hukum tata negara? Ya, jadi pertama kalau menurut saya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu secara normatif benar. Jadi undang-undang itu memang membolehkan presiden menteri untuk kampanye. Tentu kalau kampanye itu berhadiah, seharusnya ya. Tetapi ada syarat itu. Satu syaratnya adalah harus mengajukan cuti di luar tahanan negara. Yang kedua adalah tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya. Frase tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya itu yang menurut saya itu yang disebut sebagai norma samar ya. Kan akan sulit kalau presiden, menteri kemudian dalam kampanye tidak ada pengamanan, tidak ada ajudan dan seterusnya. Yang itu sulit dalam prakteknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang dikutip Pak Jokowi itu yang di pasal 281 ayat 1. Ternyata ada pasal lanjutannya di 282, pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dan jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Tapi juga ada lanjutannya sebenarnya di pasal, saya baca supaya nggak keliru ya, di pasal 283 ayat 1, pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dan jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keperpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Jadi bukan sebatas di pasal yang
281 ayat 1, tetapi juga ada ketentuan lain yang mengikuti sebagai persyaratan bahwa tidak boleh dalam masa sebelum, kemudian selama dan sesudah kampanye itu pejabat negara mengadakan kegiatan yang mengarah pada keperpihakan peserta pemilu. Keberpihakan ya, ini seru sekali Pak. Jadi kalau pandangan Pak Utram nih ya, ini pertanyaannya gampang-gampang sulit nih Pak. Sedangkan Bapak Presiden Joko Widodo tahu sendiri, sekarang wakilnya 02 kan adalah Mas Gibran atau Pak Gibran Raka Buming Raka. Apakah dimungkinkan Pak ini keberpihakan atau terjadinya konflik of interest itu Pak, kalau sinoman dengan statement tadi? Ya, tentu saya mulai dulu, persoalan ini harus didekati dalam perspektif konstitusional. Artinya bahwa undang-undang tentang kepemilikan umum itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi. Misalnya, kait tujuan dibentuknya pemerintahan negara, salah satu tujuan yang utama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh keluarga Indonesia. Jadi kalau Presiden Indonesia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu harus berdiri di antara semua peserta pemilu, dia harus melindungi segenap bangsa dan seluruh negara. Yang kedua, kalau kita memahami pasal 9 ayat 1 tentang sumpah presiden, bahwa presiden dalam menjalankan kewajibannya itu adalah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjalankan kewajibannya menjalankan undang-undang dasar dan undang-undang dan peraturan dasarnya seluruh-seluruhnya, serta mengabdi kepada bangsa dan negara. Ada kata-kata mengabdi kepada bangsa dan negara. Gitu. Jadi tidak boleh lagi sebagai presiden itu mengabdi kepada kepentingan praktis tertentu, tetapi dia harus sebagai seorang negarawan. Seorang negarawan itu adalah selalu berpikir kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, golongan, dan koalisinya gitu. Jadi ini yang disebut bahwa loyalitas kepada partai itu berakhir ketika loyalitas kepada negara itu dimulai. Kembali ke soal tadi kaitannya dengan persoalan etika gitu. Kalau kita ini bicara soal etika tentu ada kaitannya dengan KPMPR nomor 6 tahun 2021 tentang etika berbangsa dan negara. Salah satu etika di bidang politik dan pemerintahan itu bahwa tentu pejabat negara itu harus bekerja secara amanah, jujur, sportif, disiplin, kemudian ada keteladanan, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif. Gitu. Ada satu kata kunci yang disampaikan Mas Yandi tadi bahwa tentu sebagai pejabat negara itu antara apa yang diucapkan seminggu yang lalu dan sekarang itu harus tetap konsisten. Jadi tidak boleh kemudian terjadi inkonsistensi. Karena ini pimpinan dan ini adalah teladan. Ini adalah contoh. Oleh karena itu tidak boleh ada kesan seolah-olah ada apa yang kemarin bilang presiden itu adalah netral, TNI netral, polisi netral, AS netral, tapi kemarin kemudian berubah bahwa presiden ini boleh loh kampanye, boleh berpihak loh dan sebagainya. Ada apa adanya ini. Maka dari situ orang kemudian menilai dari aspek soal ada apa presiden melakukan statement seperti ini. Nah, lagi-lagi sesungguhnya harus dikaitkan dengan apa yang disebut dalam konstitusi di pasal 22E bahwa pelaksanaan pemilu itu adalah berasas luber judil. Luber judil sebagai ekor pasal itu adalah yang disebut keadilan elektoral. Jadi dalam konteks pemilu yang berintegritas bermartabat itu juga berintegritas pada orang-orang penyelenggaranya nanti, termasuk presiden gitu Mas. Itu termasuk KPU, termasuk Bawaslu, termasuk DKPP yang kemudian nanti akan berintegritas pada proses-proses pemilu yang itu netral, yang fairness gitu, dan kemudian terakhir hasil-hasilnya adalah berintegritas. Jadi berintegritas penyelenggaranya, berintegritas kemudian prosesnya dan hasil-hasilnya itu. Karena apa? Kalau pemilu itu tidak berintegritas, itu ada kaitannya dengan legitimasi pemilu. Kalau pemilu itu tidak dipercaya, hasil pemilu tidak percaya nanti akan gugat ke MK. Pemilu prosesnya menjadi sangat panjang. Sehingga saya berkeyakinan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan mengutip pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu itu
ingin menunjukkan sesungguhnya itu boleh gitu. Tetapi saya yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan melakukan itu karena Pak Jokowi tahu bahwa ini lebih ada kaitannya kalau dia kampanye itu bukan saja pasangan capres cawapres, tetapi ini adalah sebagai anak kandungnya gitu. Yang itu kalau dilakukan menurut saya akan menjadi lebih terang benderang sebagai alasan untuk bisa memakzulkan presiden gitu. Dan di sini prosesnya menjadi panjang dan menurut saya kalau itu terus dilakukan maka menurut saya ada kekhawatiran terjadi yang disebut sebagai konflik horizontal. Dan menurut saya Pak Jokowi yang hampir 10 tahun dengan legacy yang bagus akhirnya berakhir dengan kalau bahasa agama itu bukan husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Dan menurut saya bahwa tentu mafsadatnya mafsadat itu manfaat dibanding dengan manfaat dan dibanding dengan mafsadatnya atau kekurangannya, kalau itu dilakukan Pak Jokowi akan lebih besar kekurangannya dibanding manfaatnya. Jadi saya yakin Pak Jokowi tidak akan mengambil keputusan untuk kemudian dia berkampanye karena ini akan menjadi entry point yang membuat lebih kasat mata bisa menjadi alasan dimaksudkan. Ya, ini seumpama nih Pak, seumpama ternyata Pak Jokowi menunjukkan sikap keberpihakannya, itu kira-kira dampaknya apa Pak dalam pemilu ini? Ya tentu bahwa sesungguhnya mohon maaf ya, Presiden sebagai kepala dan kepala pemerintahan itu adalah harusnya berada di semua peserta pemilu. Dia sebagai seorang negarawan yang tadi saya sebut, kepentingan bangsa dan negara itu mengalahkan kepentingan pribadi dan keluarga. Tapi itu kalau dilakukan membuat proses pemilu itu tidak lagi luber dan jujur. Proses pemilu itu tidak lagi bermartabat dan tidak lagi berintegritas. Kalau proses-proses pemilu itu tidak berintegritas, tidak bermartabat, penuh dengan kecurangan, tentu hasilnya akan dipersoalkan banyak orang. Dan kalau itu dipersoalkan banyak orang, ada kaitannya dengan legitimasi. Kalau ini tidak mendapatkan legitimasi proses pemilu, tentu sepanjang sejarah nanti umpama ya Pak Prabowo dengan dengan siapa namanya Pak Jokowi itu Gibran tentu akan dipersoalkan sepanjang waktu. Kalau itu yang terjadi menurut saya prosesnya tidak selesai di proses pemilu, tapi prosesnya akan berlanjut. Dan menurut saya kita tidak ingin itu, kita ingin pemilunya luber jurdil, berintegritas, bermanfaat, dan pemilu itu damai. Prinsip pemilu itu sesungguhnya adalah ada proses pergantian kepemimpinan secara reguler, secara periodik dan aman damai gitu. Yang dikhawatirkan itu pemilunya dilaksanakan tapi pemimpinnya tetap. Nah itu nggak sesuai. Itu nggak sesuai dengan prinsip demokrasi gitu. Pemilu itu adalah ingin memilih, mensortir seorang calon yang terbaik dari yang kurang dan tidak baik gitu. Jangan sampai orang yang tidak baik memimpin negeri ini, maka dilaksanakan pemilu gitu. Jangan sampai pemilunya tetap seperti zaman Pak Harto, tapi nanti yang dipilih pemilihan Pak Harto memang pemilihan melalui MPR, tapi 32 tahun tetap Pak Harto. Ya kalau itu namanya bukan pemilihan. Baik. Sangat seru sekali ya membahas terkait mau calon presiden ini ya, calon presiden dan wakil presiden ini. Apalagi sekarang banyak sekali informasi-informasi baik dari para calon masing-masing ya, baik buruknya ada pastinya ya. Oke, gitu. Jadi menurut saya yang dapat kita simpulkan bahwasanya pemakzulan presiden itu dapat terjadi asalkan ada alasan untuk memberhentikannya. Bukan semata-mata beliau dengan statement apa bisa diberhentikan, tapi ada beberapa poin tadi yang harus dibuktikan melalui DPR, terus ada MK dan diputus oleh MPR. Oke, menurut saya sekian podcast yang dapat kami sampaikan bersama Dr. Mufron sebagai founder Bincang Hukum dan Politik. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam teman-teman yang melihat. Semoga sehat semua. Jangan lupa ya teman-teman untuk komen, like, dan subscribe YouTube Bincang Hukum dan Politik. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya bersama Dr. Mufron. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.